Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kesyirikan yang banyak tersebar di dunia Islam, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu kesyirikan yang banyak dilakukan atau tersebar ya. Kita dapati sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ya, ada yang ketika ingin membangun rumah maka dia menyembelih untuk jin atau untuk tuan tanah ya. Menyembelih ayam kayak, menyembelih kambing kayak ya. Terkadang menyembelih kerbau, kemudian terkadang kepalanya ditanam di tanah tersebut ya. Dan saya pernah lihat sendiri dengan mata kepala saya, sebagian orang ketika ingin bangun rumah maka dia menyembelih ayam ya, ayam hitam 3 ekor kalau tidak salah. Kemudian darahnya dituangkan di tanah yang akan dibangun rumah tersebut ya, dengan harapan bahwasanya para penjaga tanah tersebut tidak mengganggu proses pembangunan rumah tadi ya. Demikian juga sebagian orang, saya pernah ditanya berulang-ulang, yang memiliki proyek-proyek di sebagian daerah-daerah terpencil. Terkadang ketika mereka ingin membuka proyek, maka penduduk setempat mempersyaratkan agar mereka menyembelih hewan untuk arwah, untuk roh-roh atau jin-jin yang ada di sana, sehingga tidak terjadi hal-hal agar tidak terjadi hal yang tidak disukai. Ya, apakah ini boleh atau tidak ya? Kalau tidak maka proyek tidak akan dilanjutkan ya. Ini terjadi di sebagian kaum muslimin. Demikian juga ketika pembangunan jembatan di sebagian daerah harus menyembelih beberapa kepala ekor kambing untuk ditanamkan di jembatan tersebut. Intinya ritual-ritual yang terkait dengan kesyirikan ya. Belum lagi kita dapati sebagian orang menyembelih misalnya kepala kerbau untuk diserahkan kepalanya di lautan ya, dengan berbagai macam nama yang mereka namakan ya, agar lautan tersebut tidak mengamuk dan macam-macam ya. Sebagian mereka melakukan hal demikian, dan banyak hal ya. Ada juga menyembelih untuk Dewi Sri, dan hal-hal yang banyak tersebar di masyarakat, dari perkara-perkara besar sampai perkara-perkara kecil, yang semuanya berada pada satu koridor yang sama, yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara ibadah yang sangat agung adalah adzabhu lillah, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil yang pertama ya, jadi termasuk kesyirikan ya adalah menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih karena Allah adalah ibadah yang mulia, ibadah yang sangat mulia. Dari beberapa sisi ya, ada yang mengatakan sangat mulia, dia adalah pertama adalah ibadah harta yang terbaik, ya. Karena seorang mengeluarkan hartanya kemudian membeli kambing atau onta atau sapi, kemudian disembelih karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antaranya bahwasanya menyembelih karena Allah adalah salah satu bentuk syukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah. Kemudian di antaranya kata para ulama yang ketiga, bahwasanya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala bentuk husnuzan, yaitu siqah, percaya kepada Allah, bahwasanya Allah akan menggantikan hartanya. Dia mengumpulkan uang, dia nyembelih karena Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah, di sini Syekh Abdul Wahhab rahimahullah membawakan 2 ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki." Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu an awwal muslimin. Di dalam surat Al-An'am 162 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati," katakanlah sungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku wa mahya wa mamati rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah, penguasa alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Baik, ini dalil bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang sangat agung, bahkan dia adalah ibadah harta yang sangat terbaik ya. Di antaranya saya mungkin tambahkan di sini lagi, dia digandengkan dengan salat. Orang bilang bahwasanya, para ulama mengatakan salat adalah ibadah badan yang terbaik, digandingkan dengan sembelihan. Sembelihan adalah ibadah harta yang terbaik. Nah, sebagaimana kita tidak boleh salat kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh kita sujud kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh kita rukuk kecuali hanya kepada Allah, karena kita mengatakan salati dan sembelihanku, salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salat kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Sujud kepada selain Allah berbuat syirik. Maka demikian pula wa nusuki, sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Maka ayat ini tegas menunjukkan menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dengan beberapa pendalilan ya. Yang pertama tadi dia digandingkan dengan salat. Sebagaimana salat tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, maka menyembelih juga tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salat kepada selain Allah syirik, maka siapa yang menyembelih kepada selain Allah juga syirik. Kemudian disebutkan juga lillahi rabbil alamin, bahwa ini hanyalah milik Rabbil alamin. Kemudian Allah mengatakan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu. Ini juga menunjukkan bahwasanya jika ada yang salat kepada selain Allah, ada yang menyembelih kepada selain Allah, berarti dia telah mengambil sekutu bagi Allah. Dia telah mensekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat tegas bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang sangat agung, bahkan dia adalah ibadah harta yang terbaik ya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," ya. Fasholli lirabbika wanhar. Al-Kautsar ayat 2 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kepada Rabbmu. Sisi pendalilannya sama. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, kita pun tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, karena Allah menggandingkan antara salat dengan menyembelih. Ayat ini menunjukkan syukur terbaik adalah dengan salat dan menyembelih. Kenapa? Karena ayat ini terkait dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan Allah yang memberikan anugerahnya berupa sungai di surga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, inna a'tainaka kal kautsar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, yaitu sungai di surga. Kemudian Allah mengatakan maka fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah hanya kepada Rabbmu dan menyembelihlah hanya kepada Rabbmu. Seakan-akan Allah mengatakan, karena engkau telah kami berikan kepadamu sungai Al-Kautsar, maka kalau begitu kamu bersyukur kepada Allah. Caranya dengan apa? Dengan salat dan menyembelih. Maka saya katakan di antara dalil akan agungnya ibadah menyembelih, dia adalah bentuk syukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang agung, di antara bentuk syukurnya adalah menyembelih. Contoh akikah. Akikah, kita punya anak, itu nikmat yang sangat luar biasa punya anak. Kita sembelih karena Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu. Kita berhaji, kita haji tamattu, haji qiran. Kita menyembelih untuk Allah Subhanahu karena itu ibadah yang sangat agung ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW diberikan anugerah berupa sungai di surga yang namanya Al-Kautsar, maka Allah mengatakan fasholli li rabbika, maka salatlah dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya katakan juga bahwasanya menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk husnudzon, thiqah, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Kita dapati orang yang menyembelih karena Allah, dia tahu hartanya berkurang, dia tahu. Dia kadang kumpulkan hartanya, kemudian dia untuk beli seekor kambing dia pelihara, kemudian dia sembelih. Terkadang dia mencari sapi yang terbaik, dia pilih mahal sapi ini, tapi dia keluarkan uangnya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kambing yang mahal ya. Saya pernah mengikuti seorang, dia beli kambing yang mahal. Kambing saya beli yang cuma 500 real, dia beli yang 1.500, yang 2.000 real, Masya Allah. Kenapa? Dia ingin menyembelih untuk benar-benar dia mengajarkan kepada kita, kepada saya, kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan dia punya uang, kita enggak punya uang, tapi intinya dia tidak mencari kambing asal-asalan untuk dia sembelih. Ya. Itu saya masih kuliah, masih mahasiswa. Artinya dia cari kambing yang benar-benar mahal, yang dia senang lihat kambing tersebut besar dengan penampilan yang indah, itu akan dia sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dia melakukan demikian? Padahal dia paling mungkin ambil sedikit untuk makan, sisanya dia bagi-bagikan. Karena percaya kepada Allah. Maka menyembelih untuk Allah salah satu bentuk percaya, thiqah kepada Allah, bahwasanya Allah akan memberi gantinya ya. Baik. Ini semua menunjukkan siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan yang parah, karena menyembelih kepada Allah adalah ibadah yang agung. Baik. Kita akan sebutkan bentuk-bentuk ibadah menyembelih ya. Menyembelih karena Allah. Di antaranya misalnya ya menyembelih kurban ya. Misalnya menyembelih korban, hewan korban. Korban apakah dia berupa kambing atau domba atau sapi atau kerbau atau onta, silakan ya, silakan. Korban ya. Ini adalah ibadah yang sangat sangat-sangat agung ya. Bahkan khilaf di kalangan para ulama apakah hukumnya wajib apakah sunnah, tetapi menunjukkan ibadah ini ibadah yang agung, mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, yang Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah ya. Siapa yang tidak sayang kepada seorang anak, apalagi anak satu-satunya, apalagi anak tersebut falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah menjadi anak yang dewasa yang sangat disayangi, anak sematawayang, lagi jadinya sudah jadi besar, sudah siap menggantikan posisi ayahnya, kemudian disuruh sembelih. Tapi Ibrahim alaihissalam melaksanakan. Nah, kita cuma hanya sekedar menyembelih kambing, yang kita masih bisa beli kambing tersebut. Bukan anak kita yang kita sembelih, bukan ya. Ya. Seorang sekarang lebih sayang kepada anaknya daripada dirinya sendiri. Betapa banyak orang rela mengorbankan
Kehormatannya adalah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang kita tidak nyembelih keluarga kita. Kita nyembelih kambing sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kalau punya uang sapi, kalau punya uang naik onta, ya. Maka ini di antara ibadah yang mulia. Apalagi seseorang membeli kambing, dan ini lebih terasa bentuk ibadah. Ketika seorang beli kambing, dia pelihara kambing tersebut. Dia pelihara kambing tersebut, dia kasih makan untuk persiapan disembelih. Dia melihat perkembangan kambing tersebut, dia melihat bagaimana gemuknya kambing tersebut. Kemudian dia sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri. Ya, ini lebih lagi terasa ibadah menyembelih. Karenanya mana yang lebih afdol? Apakah kalau kita punya uang misalnya 5 juta, kita belikan kambing kita sembelih, ataukah 5 juta kita kesedekahkan kepada fakir miskin? Jawabannya kalau di hari korban yang terbaik adalah kita membeli kambing kita sembelih. Karena ibadah sembelih beda dengan ibadah sedekah, beda. Kalau seorang menyembelih kemudian dia sedekahkan kambingnya, dia dapat double pahala. Tetapi seandainya seorang menyembelih kambing, kemudian dia makan kambingnya, sebagian dia sepertiga dia makan, sepertiga sedekahkan, sepertiga dia hadiahkan, tetapi dapat pahala menyembelih. Jadi menyembelih ibadah tersendiri. Menyembelih bukan ibadah sedekah, ya. Makanya menurut mazhab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada namanya menyembelih atas nama mayat. Menurut mazhab Syafi'i yang muktamad tidak ada menyembelih atas nama mayat. Karena yang membolehkan menyembelih atas nama mayat mereka kiaskan dengan sedekah. Kata mereka sebagaimana kita boleh sedekah atas nama mayat, kita juga boleh menyembelih untuk atas nama mayat. Maka dibantah oleh sebagian ulama Syafi'iyah, beda, jangan dikiaskan antara menyembelih dengan sedekah. Sedekah ibadah tersendiri, menyembelih ibadah tersendiri. Makanya di antara bentuk-bentuk ibadah menyembelih karena Allah, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Jadi seorang berusaha menyembelih sendiri kalau dia mampu, kalau tidak mampu dia hadir melihat bagaimana darah tersebut mengalir karena Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, menyembelih ini ibadah dilakukan dalam seluruh agama. Seluruh agama kita lihat ada namanya penyembelihan. Agama manapun ada penyembelihan untuk dewa, ada penyembelihan untuk roh, ada penyembelihan untuk apa kayak untuk jin, untuk malaikat, ada penyembelihan di mana bahkan penyembah-penyembah arwah, bahkan penyembah-penyembah dewa. Ini sudah suatu yang dikenal oleh seluruh manusia bahwasanya menyembelih adalah suatu ibadah. Ya, hanya saja ibadah tersebut ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Allah atau kepada jin, kepada malaikat, kepada arwah atau yang lainnya. Yang kedua adalah menyembelih hewan hadyu. Menyembelih hewan hadyu ini berlaku bagi haji qiran, haji tamattu, dan haji qiran. Namanya dikatakan damu syukur, yaitu bentuk syukur kepada Allah. Damu syukur yaitu darah yang dialirkan karena bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara minal hadi. Kata Allah, siapa yang bersenang-senang umrah kemudian lanjutkan dengan haji, maka hendaknya dia menyembelih hewan hadyu. Demikian juga orang yang berhaji qiran seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi haji qiran. Lihat ketika Nabi haji qiran, berapa Nabi menyembelih? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor onta. 100. 63 beliau potong dengan kedua tangannya dan sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau siapkan 100 ekor onta untuk disembelih ketika hajian. Ya, berarti benar-benar beliau menghayati ibadah menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita latih diri kita. Rezeki itu mudah kalau kita biasakan diri kita untuk menyembelih setiap tahun. Insyaallah Allah mudahkan. Allah mudahkan asal kita tekadkan, kita niatkan. Rasulullah SAW bukanlah orang yang kaya raya, tapi ketika Nabi meniatkan untuk bisa menyembelih, maka beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa menyembelih 100 ekor onta. Jangan sampai uang kita buang pada hal yang tidak bermanfaat, beli ini, beli anu, beli ini. Uang kita ada, tapi ketika suruh nyembelih kita banyak alasan, ya. Banyak alasan. Padahal itu syiar yang mulia, pahalanya besar. Kemudian di antara menyembelih, misalnya menyembelih karena muhsar.
muhsar itu terhalangi dari melanjutkan haji atau umrah. Kata Allah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian terhalangi, maka hendaknya kalian potong haji. Ini juga menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya terkait dengan haji, yaitu 4 dam jubran, yaitu menyembelih karena pelanggaran, menyembelih fidyah. Fidyah itu menyembelih kambing ya, atau onta atau sapi ya. Kambing tentunya yang paling mudah adalah sebagai bentuk penambalan terhadap pelanggaran ketika melaksanakan umrah atau haji, disebut dengan fidyah. Juga menyembelih karena Allah dibaikan kepada fakir miskin. Di antaranya adalah menyembelih karena akikah, hewan akikah. Hewan akikah ini juga bentuk menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, adapun bentuk-bentuk menyembelih kepada selain Allah. Sudah kita singgung tadi, banyak sekali bentuk-bentuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Ini merupakan syirik akbar. Syirik akbar itu mengeluarkan seorang dari Islam. Di antaranya ya, misalnya untuk jin ya. Untuk jin, untuk arwah, ruh-ruh, untuk para dewa. Ini semua adalah kesyirikan ya. Semua untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk para malaikat, untuk Dewi Sri, untuk Nyi Roro Kidul, ya. Untuk jin, misalnya jin macam-macam modelnya ya. Jin penjaga rumah, penjaga tanah, jin penjaga gunung, jin penjaga lahan. Ya, untuk jin untuk apa? Pengobatan dukun. Ini semua kesyirikan, bukan syirik kecil, syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, kemudian menyembelih di kuburan. Ini juga terjadi. Ya. Di kuburan untuk mengagungkan penghuni kubur. Mungkin penghuni kuburnya adalah wali ya. Atau sunan atau ulama besar atau siapa atau guru, ini semua tidak diperbolehkan. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Namanya ibadah yang merupakan bentuk kesyirikan. Dalam hadis berikutnya, dalil ketiga, ini sudah. Dalil ketiga tentang haramnya syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdithan. La'anallahu man ghayyara manal ard. Man ghayyara manal ard. Tapi ini ada 4 perkara yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah melaknat, kata Nabi, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah.
Yang kedua, orang Allah melaknat yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, Allah melaknat orang mengayomi pelaku bid'ah, ya. Yang mengayomi pelaku kezaliman. Pelaku apa? Kezaliman. Ada yang menafsirkan pelaku bid'ah, ya. Man la'ana Allah la'ana man ghayyara manar al-ard, yang merubah patok tanah. Ini 4 perkara, ya. 1, 2, 3, 4. Semuanya menyebabkan laknat. Tetapi yang paling parah ini, karena ini syirik akbar. Syirik akbar, ya. Syirik akbar. Maka seorang waspada jangan sampai terjerumus dalam dosa, ya, terkait dengan hal ini. Hati-hati, jangan menggampangkan masalah kesyirikan, ya. Jangan menggampangkan masalah kesyirikan. Seperti sebagian orang, ya, seperti ada yang mengatakan misalnya menyembelih untuk jin, kemudian dinamakan dengan sedekah laut. Kita tanya, benar enggak sedekah laut? Benar sedekah laut, ya. Apakah itu sedekah laut benar? Atau kita untuk menyembelih untuk jin? Tanyakan. Kalau sedekah laut apa faedahnya? Buat apa sedekah laut? Sedekah buat siapa? Kebo disembelih buat orang-orang kampung. Ngapain dikali ke ikan-ikan? Ikan-ikan sudah makan, punya makanan sendiri. Dan mereka tidak butuh dengan tidak butuh dengan kebo tersebut. Terus siapa yang mengajari laut disedekahi? Dari mana, ya? Jangan sampai ternyata diperiksa ternyata menyembelih untuk jin agar ombaknya tidak besar, agar penghuni Nyi Roro Kidul tidak ngamuk, misalnya agar jin penjaga lautan. Ini syirik. Kalau dibilang hanya sedekah laut untuk potong kambing, untuk kebo yang gemuk untuk diberikan kepada ikan-ikan, ngapain? Ngapain? Yang benar saja. Masih banyak manusia kelaparan, masih banyak manusia yang ingin makan sapi, ngapain kasih ikan-ikan? Ikannya diambil untuk kita makan, bukan kita sedekahin ikan. Ada-ada saja, ya. Oleh karena jangan nyempet-nyempet gampang-gampangkan masalah kesyirikan. Jangan menggampangkan masalah kesyirikan. Hati-hati. Kapan kita menyembelih untuk jin, maka kita terjerumus dalam kesyirikan. Mau kita namakan jin, mau kita namakan dewi, mau kita namakan dewa, mau kita namakan, pokoknya kepada selain Allah, Allah tidak pernah mengajarkan demikian. Dan ini perkara yang sangat bahaya, ya. Hati-hati, dan tidak boleh seorang dai menggampangkan masalah ini. Menggampangkan. Ini syirik, jangan main-main. Jangan menjadi pengkhianat bagi masyarakat kaum muslimin. Kalau syirik, sampaikan syirik, jangan malah membolehkan, melegalkan kesyirikan tersebut, ya. Ya, hati-hati, maka seorang waspada, ya. Jangan mudah-mudah terjerumus dalam kesyirikan. Kita ini yang namanya syirik harusnya kita jauh sejauh-jauhnya. Jangan nyerempet-nyerempet kesyirikan. Yang kedua, laknat kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya, ya. Mungkin aneh, ada orang enggak melaknat kedua orangnya, ada. Buktinya Nabi bilang ada. Melaknat kedua orang tuanya, maki orang tuanya. Apalagi zaman sekarang ada yang mukul orang tuanya, ada yang bunuh orang tuanya, ada yang menjarakan orang tuanya, yang nuntut orang tuanya. Dan itu terjadi. Kemudian di antaranya Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Muhdisan bisa diartikan pelaku bid'ah, bisa diartikan orang berbuat kezaliman. Orang berbuat kezaliman jangan dilindungi, jangan dibela. Ya, serahkan kepada yang berwajib. Kemudian yang terakhir, yang perkara keempat, Allah melaknat orang yang merubah patok tanah. Ini dua arti. Ada yang mengatakan merubah arah jalan, dia rubah sehingga orang tersesat, atau dia rubah patok tanah untuk mengambil tanah hak milik orang lain. Dan ini dosa yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha minal ardi shibran zulman tuwiqahu wa man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin." Siapa yang mengambil sejengkal tanah, ya, milik orang secara kezaliman, Allah akan gantungkan tanah tersebut 7 lapis bumi pada lehernya pada hari kiamat kelak. Dipermalukan. Ini pernah ngambil tanah 1 jengkal. Gimana kalau ngambil 1 hektar tanah orang dia yang dipikul sama dia pada hari kiamat. Dipermalukan pada hari kiamat kelak. Maka seorang waspada, jangan coba-coba ngambil tanah orang meskipun 1 senti, apalagi 1 jengkal, apalagi 1 hektar, waliyadzu billah, ya. Sekarang gampang, tinggal bikin sertifikat baru, apalagi punya backingan, punya orang-orang hebat, tinggal ngaku ini tanah saya, bikin patok, kemudian datangkan preman-preman atau yang lainnya merebut tanah orang,
Dia bisa rebut sekarang, yang direbut mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hukum Allah berlaku. Ada namanya hari kiamat, ada namanya hari kebangkitan, ada namanya hari balasan. Baik. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas, dalil yang keempat pada kesempatan kali ini, saya bacakan dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan dari Tariq bin Syihab, menuturkan rahimahullah, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin, ada seorang lelaki masuk surga gara-gara seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin, ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Rasulullah kasih mukaddimah hadis tersebut dengan suatu yang menarik, kasih kesimpulan hadis ini. Ini metode, dikasih kesimpulan baru penjelasan. Ada seorang masuk surga karena seekor lalat, ada orang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Dua orang melewati suatu kaum yang kaum tersebut memiliki berhala. Mereka punya berhala kaum ini. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Maka tidak boleh seorang melewati kaum tersebut seakan-akan kaum ini lokasinya harus dilewati. Untuk pergi ke tempat lain harus lewati lokasi ini. Masalahnya yang tinggal di lokasi tersebut punya patung dan tidak boleh lewat lokasi tersebut kecuali memberi sesajen apapun. Maka ada dua orang yang melewati lokasi tersebut. Akhirnya mereka berkata kepada salah seorang dari dua orang tersebut, faqalu lahu, karena dua orang ini mau lewat, maka penghuni lokasi tersebut berkata, qarrib, berilah sesajen apapun. Qala laisa indi syai'un uqarrib, kata dia, saya tidak punya sesuatu untuk saya jadikan sajen, untuk saya persembahkan kepada berhala kalian. Qalu lahu qarrib walau dhubaban, kata mereka, berilah sesajen meskipun hanya seekor lalat. Akhirnya dia menganggap lalat apa sih, perkara sepele, cari lalat tinggal tangkap lalat kasih. Faqarraba dhubaban, maka akhirnya diberikanlah seekor lalat. Fakhallau sabilahu, maka mereka pun membiarkan dia lewat karena dia sudah kasih sajen. Fadakhalan nar, dia pun masuk neraka. Bayangkan gara seekor lalat. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada orang kedua yang belum lewat, qarrib, berilah pengorbanan atau sajen kepada berhala kami. Faqala, maka orang kedua berkata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajalla, aku tidak akan menyumbangkan atau mengorbankan sesuatu pun kepada selain Allah, tidak ada. Meskipun seekor lalat enggak mau. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun memukul lehernya atau memotong lehernya. Fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga, Hadis ini yang benar adalah dari perkataan Salman Al-Farisi, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat, ya, dari Tariq bin Syihab, dari Salman Al-Farisi, dari Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi dan Abu Nuaim, semuanya meriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Sehingga lafal ini bukan lafal nabawi, bukan dari hadis Nabi SAW, tapi perkataan Salman Al-Farisi, dan kita tahu Salman Al-Farisi adalah sahabat yang mulia. Namun kontennya terkait dengan suatu yang gaib, tentang seorang masuk surga atau masuk neraka, itu perkara yang gaib. Jadi sebenarnya mengatakan meskipun ini perkataan Salman Al-Farisi, tetapi tidak mungkin dia menyampaikan hal ini kecuali dia mendengar dari Nabi SAW. Karena secara lafal dia mauquf, itu dari sahabat, tapi kontennya menunjukkan ini dari Nabi SAW. Karena enggak mungkin sahabat ngomong perkara gaib tanpa dalil. Ya, enggak mungkin Salman berkata seorang masuk surga karena lalat, seorang masuk neraka karena lalat. Itu menunjukkan Salman radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis mengerikan tentang bahayanya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini agak marak di dunia Islam, ya, agak marak menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bentuk-bentuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang membangun rumah menyembelih kepada selain Allah, orang bikin proyek, orang gali sumur menyembelih kepada selain Allah. Kemudian banyak yang ingin membuka lahan menyembelih kepada selain Allah, banyak sekali. Saya sering bilang, coba kalau kita jalan-jalan di Mekah dan Madinah, kita jalan dari Madinah menuju Mekah, kita betapa banyak gunung dibelah oleh pemerintah Arab Saudi, dibelah. Bahkan terowongan Mina dibelah, jadikan terowongan, berterowongan-terowongan, terowongan pergi, terowongan balik,
Subhanallah, namun tidak ada seekor ayam pun disembelih. Tidak ada. Tidak ada seekor sebutir telur pun yang dipecahkan untuk itu semua. Kita masih banyak khurafat-khurafat ya. Masih banyak khurafat-khurafat. Kadang kalau tidak nyembelih telur dipecahin. Ada kawan penjual apa namanya? Mobil, dia bilang ada orang beli mobil, dia bikin ritualnya setiap di depan bannya dikasih telur 4 1. Kemudian digiling bareng-bareng. Kalau pecah bareng-bareng berarti bagus. Kalau ada yang lolos satu, ini tanda sial katanya. Dari cuma telur, enggak ada disembelih, telur yang dipecahin. Aneh-aneh seperti ini, khurafat banyak sekali di tanah air kita, maka seorang waspada meninggal dalam kondisi murni tauhidnya ya. Jadi lihatlah, perkara ini bukan perkara yang sepele. Lihatlah bagaimana seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalat apa sih? Hewan yang hina. Hewan yang hina. Dia tidak minta kambing, dia tidak minta ayam, minta meskipun seekor lalat. Tapi tidak masalah bagi orang-orang yang tinggal di lokasi tersebut, karena bagi mereka yang penting berpartisipasi dalam kesyirikan tersebut. Jadi meskipun yang diserahkan seekor lalat itu sudah cukup untuk menunjukkan keridhaan terhadap berhala tersebut, dan ini sudah cukup menjadikan Allah membuat dia masuk neraka jahanam. Cuma lalat, selesai. Bagi dia sepele, namun tidak sepele bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin mengingatkan, jangan menggampangkan masalah kesyirikan. Ini masalah besar, nyembelih kepada selain Allah Subhanahu. Meskipun kelihatannya cuma apa sih? Cuma lalat aja kok, cuma ayam, apa masalahnya? Masalah besar. Berarti Anda ridho dengan kesyirikan. Anda kasih sajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak pernah jadi syariat dalam syariat Islam. Kalau Anda orang Islam maka waspada. Jangan sampai Islam Anda kemudian tercoreng, bahkan buyar gara-gara masalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lihatlah bagaimana yang salah satunya yang tegar dalam membela tauhid. Meskipun penghujungnya dia meninggal dunia, tapi dia membela tauhid. Dia tidak ingin mengotori tauhidnya dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia alami? Dia dibunuh. Ya gara-gara sepele. Jadi orang-orang ini harusnya kan ya sudah enggak mau kasih ya sudah. Tapi mereka merasa terhina ketika ada orang tidak kasih sajen kepada sembelihannya, dia merasa tidak kasih sajen kepada Tuhannya, maka dia merasa terhina. Mereka merasa terhina. Ini apa? Tidak menghormati ritual kami, tidak menghormati Tuhan kami, maka dibunuh orang tersebut. Tapi ternyata dibunuhnya orang tersebut merupakan sebab dia masuk surga. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, seorang waspada tentang menyembelih kepada selain Allah, jangan menggampang-gampangkan, ingatkan keluarga ya, jauhkan diri dari kesyirikan. Jangan nyerempet-nyerempet kesyirikan meskipun sedikit, jangan. Apapun dalihnya, apapun argumentasinya, kalau itu syirik maka harus kita tinggalkan. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya kalau yang bertanya saya persilahkan. Pertanyaan pertama, bismillah, tuntutannya Ustaz, apa hukumnya orang yang menyaksikan seremoni penanaman kepala kerbau di proyek pembangunan jembatan atau jalan tol, di mana anak bekerja di perusahaan tersebut dan wajib menghadiri seremoni tersebut. Padahal anak berat untuk menghadirinya karena anak tahu itu perbuatan syirik. Mohon pencerahan Ustaz. Tunggu, seremonial tersebut untuk apa sebenarnya? Untuk makan-makan ke, untuk penjaga jalan tol atau untuk apa? Enggak disebutkan. Enggak disebutkan, Ustaz. Kalau dia tahu itu acaranya untuk arwah, untuk jin, maka dia tidak boleh hadir. Dia tidak boleh hadir. Kalau dia tidak boleh hadir karena itu acara kesyirikan. Tapi kalau ini seremonial maksudnya nyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur, lain cerita. Ya. Kita boleh menyembelih sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerbonya jangan dikasih dupa-dupa, jangan dikasih kembang macam-macam. Sembelih aja. Karena Allah Subhanahu wa taala kita nyembelih ya, tidak ada kaitannya dengan tuan tanah, tidak ada kaitannya dengan tuan tol, enggak ada. Tapi kalau kita tahu dia nyembelih karena proyek, karena dan ini bukan apa ya, bukan mengada-ngada. Saya ditanya masalahnya beberapa kali oleh orang-orang yang pegang proyek. Mereka yang buka proyek, kemudian sebagian penduduk situ minta agar misalnya nyembelih apakah sapi sampai ada yang minta menyembelih babi supaya untuk diserahkan kepada roh-roh mereka. Sedang tidak boleh, haram.
Oh, proyek dapat untung miliar tapi melakukan kesyirikan. Ngeri ya. Tapi intinya kalau itu adalah acara kesyirikan, maka jangan dia hadir, jangan dia hadir. Kalau dia dipaksa hadir ya apa namanya? Jangan dia menunjukkan dukungan, tidak boleh. Tidak boleh dia kalau dia terpaksa atur haji tidak boleh menunjukkan dukungan. Dia ingin tahu, tapi kalau dia ikut dukung, ikut ketawa, ikut tepuk tangan, ya ini menunjukkan dia dukungan kepada kesyirikan tersebut. Intinya jangan inilah. Dan subhanallah, hidup ini cuma sekali, jangan spekulasi. Hidup ini cuma sekali, jangan spekulasi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, atas jawabannya. Apabila ada jemaah yang bertanya langsung, kami persilakan. Berikutnya kita lanjutkan dari kolom chat, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, di kampung Ana ada kuburan leluhur yang dijadikan sebagai orang tempat penyembelihan untuk tujuan persembahan selain Allah. Bagaimana sikap Ana yang hanya warga biasa, sedangkan aparat desa membiarkan hal tersebut? Inilah butuh namanya kita pengajian. Kalau ada tradisi yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita harus perbaiki. Banyak tradisi kita yang baik, tradisi leluhur yang baik, terkait dengan sopan santun, terkait dengan saling perhatian, gotong royong, banyak tradisi masyarakat yang baik. Tapi kalau tradisi yang tidak cocok dengan Islam, maka kalau itu orang non Muslim ya lain cerita. Tapi kalau itu orang Islam, tugas kita untuk memberi nasihat. Kalau kita nggak mampu, kita bikin pengajian di kompleks tersebut, pelan-pelan. Memang semua pelan-pelan, tidak bisa langsung. Pelan-pelan, mulai kenalkan kepada sunnah, kepada ayat-ayat, tafsir, sampai akhirnya kita masuk pada masalah penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini harus segera, kasihan masyarakat ya. Maka itu kadang-kadang yang sedih kalau sebagian dai malah mendukung, tahu syirik, enggak tahu dia tahu itu syirik atau tidak ya. Tapi karena untuk mencari didukung oleh massa, untuk mencari simpati massa, terkadang dia dukung acara-acara tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mantap atas jawabannya, semoga bisa menjawab pertanyaan penanya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, di samping rumah peninggalan kakek anak ada musola yang sudah diwakafkan. Namun ada oknum yang membuat sertifikat secara ilegal. Apakah anak memutusnya secara hukum? Dan apakah tanah musola yang telah diwakafkan kakek anak itu harus dibuat sertifikat juga, agar tidak ada sembarang orang yang membuat sertifikat secara ilegal? Mohon solusinya, Ustaz. Bagus kalau bisa diurus ya, karena khawatirnya kalau sudah mengambil sertifikat nanti bisa dialih fungsikan. Musola ini tanah saya, akhirnya jadikan warung kopi nanti lama-lama ya. Oleh karenanya kalau bisa diselamatkan ini sebagai bentuk berbakti kepada kakek ya. Selamatkan, disertifikasikan ini atas nama, kemudian dibuatkan surat wakaf ya kalau bisa. Ya paling tidak kalau nggak bisa dibuat surat wakaf sementara sertifikat sehingga tidak ada yang ganggu. Sehingga pahala dari buat kakek mengalir terus. Pahala buat kakek mengalir terus karena itu amal jariyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Syukur jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz. Berikutnya ada penanya langsung yang bertanya pada Afre, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beri dalam kemudahan Ustaz. Amin. Semua. Amin. Saya mau nanya, kalau misalnya seseorang itu melakukan itu tertentu yang berbau kesyirikan dan dia dilakukan secara terus-menerus gitu Ustaz. Ulang-ulang, seseorang kenapa? Seseorang melakukan ritual yang berbau kesyirikan terus rutin dilakukan rutin. Nah, terus dia ini udah tahu hukumnya atau misalnya dia belum tahu atau misalnya dia belum tahu. Nah itu bagaimana Ustaz kalau misalnya itu dia bisa kekal di neraka Ustaz? Kalau pas meninggal juga dia menyakiti itu terus meninggal dalam kondisi berbuat seperti itu. Wallahu alam, kita melihat kita bisa mengira-ngira kejahilan tersebar di mana-mana ya. Saya tadi baru ngobrol tadi pagi sama kawan yang bapaknya suka pakai jimat-jimat. Dia bilang bapak tidak tahu, namanya itu dikira jimat itu adalah keislaman. Ini orang yang jimat berarti punya ilmu Islam. Saya pun dulu tidak menyangka jimat itu syirik ya. Saya dulu waktu di kampung ya, kadang kita bikin jimat, sudah jimat bikinnya enggak ada kepikiran tuh adalah syirik, apalagi ada kiai jualan jimat. Jadi maksudnya ya, kita enggak terbetik bahwa itu kesyirikan, dipikir itu salah satu sebab cara untuk bisa mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan keuntungan.
Demikian juga sebagian orang melakukan ritual, disangka itu bukan syirik sama sekali. Tapi kalau kita tahu dia sudah tahu itu syirik, ya kita ya sudah, mau diapain orang tersebut, apalagi syirik akbar, ya kita hati-hati. Ya kalau dia sudah kita sudah ingatkan dan dia tahu syirik akbar dan dia terus melakukannya, ya kita tidak boleh menyolatkan orang seperti ini. Tapi kalau menurut kita sepertinya dia tidak tahu, karena kita tahu kejahilan tersebar di mana-mana, ya. Mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dalam posisi menyolatkan dia dan kita ragu, kita boleh berdoa dengan ta'liq. Kita mengatakan, ya Allah, ampunilah dia jika dia muslim. Ampunilah dia jika muslim, angkatlah derajatnya jika dia seorang muslim. Karena kita ragu tentang kondisi orang ini, ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan, ya, kebanyakan saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam kesyirikan, mudah-mudahan mereka jahil karena tidak ngerti. Tetapi namanya kejahilan sekarang semakin berkurang karena dengan adanya informasi yang begitu banyak, dai-dai yang menyuruh kepada tauhid begitu banyak, ya. Tapi kalau kita bicara zaman dahulu, kemungkinan uzur itu sangat besar. Mungkin uzur sangat. Saya tidak bicara tentang orang, saya bicara tentang saya sendiri saja. Dulu kita kecil-kecil cari jimat, kita menyangka itu perkara bagus, ya. Karena sebagian kiai jualan jimat, ya. Oleh kalau dia bilang pesantren kesannya pesantren sakti, pulang bawa baca-bacaan, ya. Jadi sehingga kita dididik waktu kecil seperti itu. Kemudian kita di kampung juga gitu, ada orang pakai songkok, kemudian ngeramal-ngeramal. Jadi kita sangka tuh ya namanya kiai tahu masa depan. Kita tidak berpikir itu adalah kesyirikan sama sekali. Ya, karena mudah-mudahan orang tua kita dulu, kemudian saudara-saudara kita dulu yang terjerumus, mudah-mudahan mereka diampuni karena mereka tidak ngerti. Wallahu taala alam bisawab. Syukur atas kebenarannya. Jika ada jemaah yang bertanya lagi, kami persilakan. Jika tidak ada, mungkin sebelum kita tutup kajian hari ini, kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kalimat penutup pada kajian hari ini. Demikianlah para ikhwan, rekan-rekan di pelabuhan. Saya ingatkan kita hidup cuma sekali, ya. Paling pertimbangan bagi kita dalam mengambil segala keputusan, pertimbangan akhirat kita. Di dunia ujian akan datang, ya. Kesulitan akan datang, ujian pasti menimpa, ya. Jangan kita pikir kita selamatkan diri, kemudian kita ikut-ikutan acara kesyirikan, kemudian kita meninggal, akhirnya kita bahaya di akhirat kelak. Bagaimanapun akhirat kita, hubungan kita dengan Allah adalah yang paling pertama, jadikan pertimbangan, ya. Dan jangan spekulasi dalam kehidupan ini, ya. Apapun bentuk kesyirikan kita jauhi sejauh-jauhnya, dan kita wasiatkan hal ini kepada keluarga kita, anak istri kita, agar mereka jauh daripada yang namanya kesyirikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.